Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenek Cynthia Devi. Di sini saya akan melakukan stase bayi baru lahir. Sebelumnya kita perkenalkan alat-alatnya dulu ya. Harus kita persiapkan yang pertama yaitu ada handscoon. Di sini ada untuk kurta TV bayi, yaitu ada stetoskop, ada termometer, kemudian ada Vika, ada kapas alkohol, ada salep mata, ada spirit 1 cc untuk stempel kaki bayi, dan ini ada Medlin. Kemudian ini surat lahir untuk dede bayi ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cuci tangan terlebih dahulu. Itu di sini yaitu ada 7 langkah cuci tangan ya. Hindarkan dari perhiasan-perhiasan. Setelah cuci tangan selesai, maka kita akan melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Setelah kita cuci tangan, maka kita menggunakan handscoon. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, yaitu untuk antropometri. Yang pertama yaitu kita lakukan penimbangan pada bayi ya. Kemudian kita akan melakukan penimbangan pada bayi baru lahir. Kita timbang dalam keadaan telanjang. Timbangannya yaitu 3.350. Oke, udah ya saya. Ini dari 0 ya. Kita bukan. Nah, setelah itu kita bisa melakukan untuk antropometri yang lain ya. Pertama, kita bisa ukur bayi untuk lingkar kepala. Lingkar kepalanya di sini yaitu ada 33. Lingkar dadanya area 33. Ini ya. Lingkar perutnya 29 ya. Oke. Kita lihat panjangnya. Ini bisa menggunakan penggaris pada bayi atau pakai menggunakan Medlin juga bisa. Dari muka sampai ke dari bobenya sampai ke ujung tumit ya, 53,5. Wih, panjang ya Mia. Dulu waktu kakaknya berapa itu? 49 ya. Oke, kita lakukan TTP ya. Kita langsung dulu. 6,9. Kemudian kita lakukan untuk respirasinya. Oke, kita lihat jam ya. Untuk respirasinya normal, yaitu ada di 60 kali per menit. Kemudian untuk jantungnya kali. Oke, normal ada 128 kali per menit. Kemudian setelah itu kita bisa untuk memberikan salep pada bayi ya, karena ini sudah 1 jam yang lalu ya. Yang kita langsung aja salepnya, tadi sudah lahir.
Nah, nanti untuk penyuntikannya saya mau lakukan di terakhir, karena di sini saya akan melakukan tes refleks dulu. Pertama kita mau melihat untuk refleks Moro. Refleks Moro pada saat bayi kita letakkan seperti ini, dia seperti kaget ya. Nah, seperti kaget. Nah, ini menandakan bahwa refleks Moronya berarti positif, seperti dia mau menggapai kita. Kemudian kedua, saya mau lihat refleks Grabs-nya, refleks menggenggam. Nah, kita lihat. Nah, jadi dia ada kekuatan untuk menggenggam ya. Berarti refleks Grabs-nya juga dia positif. Kemudian yang ketiga, refleks sucking. Nah, refleks menghisap ini tadi sudah kita cobakan kepada ibunya, bahwa bayi sudah bisa menghisap dengan baik. Tadi udah pas IMD udah ya, Naya? Udah ngisap ya? Nah, itu untuk refleks sucking. Nah, kemudian yang keempat selanjutnya yaitu saya mau lihat refleks tonic neck. Kalau refleks tonic neck ini, nah pada saat kita letakkan bayi, ataupun tadi pada saat kita letakkan di bagian payudara ibu, nah dia menoleh. Nah, dia ada menoleh ya. Ini di sini beberapa refleks banyak sekali. Pada saat ini dia lihat ke kanan dan ke kiri, untuk lehernya ya. Jadi dia membalikkan leher ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu saya mau melihat refleks Babinski. Nah, kita lihat. Nah, ya, dia mengambil kakinya secara otomatis ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya mau melihat setelah refleks Babinski, Moro sudah, refleks di sini ada namanya swallow. Swallow itu adalah refleks menelan ya. Wih, dia lagi refleks rutin lagi nih. Nah, oke, nggak apa, kita lihat dulu. Lagi refleks rutin, dia mencari, lagi mencari mau mimik dia ya. Oke. Nah, itu refleks rutin refleks. Nah, kemudian tadi sudah selesai semua berarti ya. Nah, ininya pun dia nggak ada masalah ya. Oke. Nah, kemudian dia sehat, bayinya normal, tidak ada masalah. Setelah itu kita untuk pemeriksaan head to toe-nya ya. Nilai secara umum dulu, bayinya dalam keadaan sehat. Tadi pada saat lahir dia langsung menangis. Dan kemudian ketubannya memang warnanya agak sedikit keruh. Ini lahir di usia 39 minggu 5 hari ya, pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 jam 11:18 dia lagi. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan head to toe, yaitu lihat kepalanya ya. Kepalanya bentuknya lonjong, rambutnya berwarna hitam. Kemudian, dedenya nangis, pengen nenek ya sayang. Nah, kemudian tuh dia lagi refleks ya, tadi sudah saya jelasin ya. Nah, kemudian ini untuk suturanya ya, sutura sagittalis di sini, sutura lamboidesnya ya. Nah, kemudian di sini ada namanya molase, namun ini tidak ada, alhamdulillah ya, karena tadi lahir dengan sehat selamat ya. Tidak ada benjolan di bagian kepala, ubun-ubun besarnya normal, ubun-ubun kecil juga normal, mukanya bentuknya oval, kemudian telinganya yaitu simetris ya. Nah, kemudian alisnya simetris, mata juga simetris. Nah, setelah itu hidungnya tampak mancung ya. Nah, kemudian bibirnya simetris, dagunya di bagian leher tidak tampak adanya benjolan ya. Payudara simetris, dada juga bagus ya, normal, tidak ada masalah. Ini untuk tangannya simetris, jari-jarinya juga ada 5, alhamdulillah tidak ada kelainan. Nah, kemudian untuk tali pusarnya bagus ya, bentuknya jernih, sedang ya. Nah, kemudian untuk perutnya, tadi lingkar perutnya sudah diukur, tidak ada masalah. Nah, untuk jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian untuk kakinya simetris, untuk telapak kaki juga normal, tidak ada kelainan, jari-jarinya lengkap ada 5. Untuk lubang anusnya ada ya, karena dia sudah mekonium. Untuk pipisnya juga tidak ada masalah karena bayi sudah pipis ya. Nah, oke. Setelah itu kita akan melakukan stempel pada bayi ya, pada untuk surat lahir ya. Di sini surat lahirnya biasa saya berikan itu double ya. Ini untuk jari kalau yang ini kanan, yang ini kaki jari.
kiri ya. Nah, ini yang kiri, kemudian ini kanan ya. Sebentar, oke, selesai. Ini untuk buku KIA-nya di bagian bayi sudah saya tandain tadi ya. Ini untuk cap kaki. Kaki kanan, kaki kiri ya. Oke, sudah. Nah, kemudian saya akan melakukan penyuntikan untuk fitka ya. Ini kita buang ke sampah medis. Kemudian fitkanya kita buang ke safety box. Ini berarti sudah 1 jam yang lalu lahirnya. Ini 0,5 ya. Saya menggunakan yang langsung ini saya pakai. Kita suntikan di paha sebelah kiri. Oke, bismillah. Maaf ya. Nah, itu untuk pemeriksaan baru lahirnya sudah saya jelaskan ya. Kemudian saya akan jelaskan pada ibu. Nah, assalamualaikum ya. Alhamdulillah udah lahir normal, lahir selamat di tanggal 17 Agustus ya. Alhamdulillah banget ya. Nah, tadi kan bayinya udah saya periksa, semuanya sehat, tidak ada masalah. Beratnya di 3.350, panjangnya 53,5 ya. Jenis kelaminnya jagoan, cowok ya Neng ya. Nah, ini yang perlu ketahui karena kan nanti mungkin besok ya udah boleh pulang ya. Nah, harus diketahui bahwa ada tanda bahaya pada bayi baru lahir ya Neng ya. Yang harus Neng ketahui pertama yaitu kalau bayi tidak mau nyusu, itu berbahaya udah jelas. Contoh nih, Neng nanti kan jadwal kontrolku 3 hari ya, atau kalau enggak nanti biasanya saya kunjungan ke rumah kan. Nah, seumpama sebelum 3 hari itu, kok bu bayinya ini nggak mau nyusu ya? Nah, buru-buru telepon dia karena bahaya ya Neng ya. Tiba-tiba lemas seperti itu. Nah, kemudian tali pusarnya warnanya merah. Tali pusarnya kan biasanya itu normal ya. Nah, nggak bau gitu kan. Neng cukup yang saya bilang tadi cukup dengan kasak kering saja, tidak boleh pakai alkohol ataupun pakai betadine ya, tinggal diganti pakai kasak kering. Nanti saya kasih kasaknya ya. Nah, kemudian apalagi nih, terus bayinya pada saat warna nya tuh warnanya pucat, begitu nggak boleh. Kalau kayak tadi kan kalau di kampung bilang tai pari ya, atau mekonium itu bilang, loh kok ini nya warnanya pucat kayak warna coran. Nah, itu nggak boleh ya, berarti itu berbahaya ya Neng ya. Nah, kemudian bayinya demam atau panas tinggi. Kenapa nih bisa demam? Ada demam ya Neng ya. Nah, soalnya itu kan kalau bayi demam atau panas tinggi itu kenapa? Itu harus kita itu kita ketahui. Pertama, apa kurang nyusu atau bahkan dari tali pusar. Biasanya seperti itu, tali pusar yang bau atau warnanya kemerahan ya. Itu tidak boleh ya. Neng harus buru-buru telepon ya. Nah, kemudian bayinya diare. Diare itu bermasalah, itu termasuk berbahaya. Nah, itu kalau seandainya seseorang ngasih formula ya. Tapi kalau seandainya Neng kasih ASI doang nih, ASI doang full ASI eksklusif, bayi dalam 24 jam lebih dari 20 kali pun itu normal. Kalau kasih ASI saja, biasanya cret kayak gitu ya. Indah lah ya kalau di kampungnya minyak hilang gitu kan, itu dibilang normal. Nah, namun kalau ternyata contoh nih ASI belum keluar, ngasih formula, bayinya kok terus, itu berbahaya, nggak boleh ya. Seperti itu. Nah, kemudian bayinya muntah-muntah, sudah jelas kalau muntah-muntah dia lemas ya, itu berbahaya, takutnya kurang cairan atau dehidrasi ya Neng ya. Nah, kemudian kulit dan mata bayi kuning, nah itu berbahaya, itu nggak boleh ya. Ada yang normal. Contoh hari pertama kita lihat dulu kuningnya seperti apa. Kalau sampai kuning, sampai mata, kulit semuanya itu berarti ada faktor apa nih? Pertama, ataukah memang kurang ASI atau kurang nyusu? Kedua, atau dedenya kurang jemur, itu bisa jadi ya Neng ya. Karena kalau kita lihat Neng sih waktu pas cek darah itu untuk penyakit HBsAg-nya nggak ada masalah ya, mudah-mudahan bayi juga normal. Nah, kemudian bayinya lemes,
Ya contoh nih di bedongnya nih biasa aja nih kalau ngebedong ya. Bu ini di bedongnya sering gerak-gerak terus berarti bagus. Kalau seandainya lemas itu dia nggak bisa gerak sama sekali, dibalikin dia ngebalik tangannya ya, jadi responnya itu kurang ini ya. Nah kemudian dingin ya, kedinginan bayi ya. Nah jadi bayi yang dingin itu apa namanya tuh, itu kita bilang dengan hipotermia, itu berbahaya ya. Jadi dede bayi di rumah itu nggak boleh disimpan dekat jendela. Kayak contoh jendelanya dibuka tuh nggak boleh. Kedua, nggak boleh ada kipas angin yang apalagi langsung ke dede bayi itu nggak boleh ya. Nah itu berbahaya. Ataupun ada botol nih, kalau di kamu suka ada botol ya Mia, nggak boleh ya deket-deket ya. Nah tanda-tanda bayi kedinginan apa? Satu, cekukan ya. Kalau bayinya cecek lekun, bukannya dia kata kasarnya mau ngegedein nih, berarti kedinginan ya. Kalau bayinya cecek lekun itu dia kedinginan. Caranya bagaimana? Cek dia ngompol nggak, takutnya ternyata dia ngompol, itu nggak boleh, berbahaya ini ya. Nah kemudian apa namanya tuh bayinya menangis yang merintih nah itu nggak boleh, itu berbahaya. Nah kemudian bayinya sesak nafas, itu juga termasuk tanda bahaya pada bayi ya Mia. Apalagi dilihat pas bagian dadanya cekung, itu nggak boleh. Nah kemudian terakhir kejang nauzubillah min dzalik ya. Nah mudah-mudahan bayinya sehat selalu ya. Hampir itu saja yang saya periksa pada bayi. Yang tadi apa namanya tuh untuk cara menyusui saya udah jelaskan ya nih ya, cara menyusuinya seperti apa itu kan, insya Allah lah bisa ya nih ya. Nanti kalau ada pokoknya nih WA saya. Oke, setelah itu maka kita akan melakukan pendokumentasian. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.